Ya, bisa itu dia pernyataan dari Caimin terkait dengan persiapan untuk pemilihan presiden nanti. Rencananya beliau akan di TPS 023 di Kemang dan kita langsung saja ke kediaman Mahfud MD. Pagi hari ini Mahfud MD bersama keluarga dan juga awak media ini bersantap sarapan pagi bersama jelang Pesta Demokrasi Indonesia. Dan hari ini bisa ini adalah hari untuk Pesta Demokrasi Indonesia di mana masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 5 tahun ke depan. Kita pun juga telah menyaksikan persiapan dari wakil presiden dari 01 Caimin tadi telah sharing ke awak media untuk persiapan dia berangkat ke TPS 023 di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Sementara dari keluarga Ibu Caimin rencana di Jombang, Jawa Timur. Ini adalah hari yang istimewa untuk Indonesia, di mana masyarakat sekali lagi bisa akan memilih untuk presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Dan terlihat calon wakil presiden Mahfud MD bersama istri dan keluarga dan juga para awak media ini sarapan bersama jelang berangkatnya untuk pemilihan nanti pagi. Aku juga masih menunggu calon wakil presiden dan calon wakil presiden ini untuk bersiap-siap untuk pergi ke TPS mereka masing-masing. Ya, sementara itu pun juga ada calon presiden dari 01 pun juga bersiap-siap untuk datang ke TPS-nya. Nah, ini dia pemirsa, Anies Baswedan, calon presiden dari 01 pun juga telah bersiap-siap sedang sarapan pagi hari ini bersama keluarganya dengan persiapan berangkat ke TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dua keluarga ini saling sharing maupun quality time dengan keluarga masing-masing. Dan semua awak media ini masih berserapan dengan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini situasi terkini di rumah kediaman calon presiden 01 Anies Baswedan sama keluarga telah melakukan quality time sebelum berangkat.
lagi ini adalah hari yang istimewa untuk warga Indonesia, di mana hari ini masyarakat Indonesia akan memilih calon presiden, wakil presiden untuk satu periode. Ya. Tahu bang. Ya. Nah, kita menganjurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya untuk hari ini. Aman bang. Iya. Ya lagi nih situasi terkini di sebelah kiri. Di rumah atau kediaman calon wakil presiden Mahfud MD. Ini terlihat Mahfud bersama istri dan keluarganya, dan ada pun juga awak media yang sedang sarapan bersama dengan calon wakil presiden dari nomor urut 03. Adapun di sebelah kanan layar kaca Anda, ini dari keluarga Anies Baswedan sedang melakukan sholat atau doa bersama dengan keluarganya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan dikabarkan pemirsa, pasangan Caimin ya, dari calon presiden dan juga Anies Baswedan akan melakukan pencoblosan di TPS 060 yang terletak di kediaman di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan dikabarkan pemirsa, calon wakil presiden dari nomor 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin ini akan menjalani pemungutan suara atau pencoblosan di TPS 023 yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Yang memilih presiden dan menurut info yang kami dapatkan pada pukul 8.30 hingga 8.45 ini adalah prosesi pencoblosan di TPS 023 ini di Kemang, Jakarta Selatan. Dan sementara itu, ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang membolak-balikan hati. Anies Baswedan, calon presiden dari nomor urut 01, ini rencana akan melakukan pencoblosan di TPS 060 ya Allah, yang terletak di sekitar kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah itu, Anies juga akan merapat bersama Caimin. Ini akan memantau perhitungan suara di markas tim pemenangan Amin di Menteng, Jakarta Pusat. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Kita ketahui Caimin diusung oleh Koalisi Perubahan sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Di antara partai Koalisi Perubahan terdiri dari PKB, Nasdem, dan juga PKS. Mereka orang-orang yang kuat, teguh dalam mengemban amanah. Karena di pundak mereka terletak Anies dan juga Caimin ini akan bertarung dengan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Jadikanlah Anies dan Muhaimin. Baik, bismillah, kita akan langsung untuk mendengarkan dari calon wakil presiden dari nomor urut 03 Mahfud MD. Oke, lagi inilah situasi terkini di rumah kediaman Mahfud MD.
Ayo silakan. Coba mau mulai lagi. Tanya yang sama saya. Jadi kan biasanya Prof Mahwa ini menggunakan wartawan ini sebagai power ya untuk bagaimana Kenapa milih tadi? Pertama gudeg tentu saja ya. Gudeg karena ya masakan khas Jogja, hidup-hidupnya pasti makan gudeg. Tetapi yang juga sering saya kulineran yang sangat terkenal di sini ada dua. Satu soto Pak Soleh. Soto Pak Soleh itu sejak tahun 90-an orangnya sudah berasal di gitu ya. Itu ada di Tegalrejo dan ada cabangnya di mana-mana. Termasuk dulu pernah punya cabang di Mekah. Nah, soto Pak Soleh itu legendaris. Orang-orang yang pernah kuliah di Jogja, kalau ke Jogja mampir ke Pak Soleh. Pak Budiono, saya sering ketemu Pak Budiono, Andi Malarange, Adnan Duyung dan Sution selalu ke Pak Soleh sejak tahun 70-an, 80-an sampai sekarang kalau saya ke situ. Selain gudeg kalau di rumah. Lalu ada lagi warung kecil legendaris namanya SGPC. SGPC itu sego pecel. Sego pecel. SGPC. Nah itu dulu itu satu warung kecil di kampus Visipol UGM di bawah sebuah pohon gitu ya. Nah di situ yang terkena makan itu dulu Avan Kepar, terus Riswanda Imawa di tahun-tahun 80-an itu. Pokoknya tokoh-tokoh di UGM terutama Visipol itu di SGPC itu. Nah sekarang SGPC itu kan kampus UGM kan sudah dibongkar. Nah SGPC sekarang terus berpindah di Selokan Mataram. Itu masih dikunjungi juga oleh alumni UGM di situ. Terutama di situ namanya SGPC Bu Wiryo. SGPC Bu Wiryo 1965 gitu ya. Nah itu sudah beroperasi di UGM sejak tahun 65. Dulu masih kecil-kecil pakai daun, sekarang udah agak bagus. Nah itu yang biasanya tradisional. Kalau malam kulineran saya di Tojoyo. ayam goreng Tojoyo. Itu enak karena apa? Kalau kita sedang ada selera makan, itu nasinya panas, ayam gorengnya panas, sambelnya enak gitu, jadi selera makan gitu. Dan biasanya penuh. Jadi kalau saya mau ke sana, ya kalau dulu sih langsung datang kan, bisa bersama istri sama anak bertiga. Sekarang kan ada yang nemenin banyak, jadi harus ngeblok satu tempat tuh harus minimal 1 jam sebelumnya beritahu. Sekarang, tapi besok ya langsung aja lagi. Itu aja kalau kuliner ya. Bro, tadi gimana sarapan paginya gudeg? Tadi gudeg ya. Ada kesannya Pak atau apa yang paling sukai? Apa? Jadi gudeg tadi ini. Kreceknya atau telurnya atau Ya. Iya semua gudeg itu ayamnya, telurnya, terutama tahunya itu ya. Tahunya enak itu. Atau nangkanya? Ya. Gudeg satu paket enak. Iya. Satu paket enak. Nanti nangkanya marah nggak disebut. Nah itu yang enak lomboknya itu kan sudah digodok ya. Gitu. Lombok matang gitu enak. Itu. Prof kan dari SMA gitu, Prof. Dari SMA terus kuliah di Jogja. Ya. Terus Prof kan lebih banyak aktivitas di Jakarta, dan kenapa kok saya penasaran sih Prof, kenapa masih KTP-nya di Jogja? Apakah Jogja itu punya kesan tersendiri buat Prof? Apa punya kesan sama ibu mungkin? Boleh Prof cerita awal ketemunya sama ibu. ibunya langsung senyum. Awal ketemunya juga Prof ceritain Prof. Atau ada lokasi favorit Prof di buat Nggak bisa move on. Ya. Yang mati mic-nya mic. kasih mic TVRI. Yang mati yang satu Mati juga kalau. Mati semua. Cek. Mati semua kan? mati listrik. Nah. Ya begini ya, saya dulu kan tidak bayangkan kalau saya akan kerja di
Jakarta karena sejak mahasiswa itu saya kemudian memutuskan untuk menjadi dosen. Jadi kalau cerita saya tuh cita-cita saya tuh banyak, tapi berhenti pada titik akhirnya di dosen sekolah. Jadi waktu kecil itu saya sekolah guru agama, ya mengajar ngaji gitu, ngimami sholat kayak tadi itu dulu belajar guru agama. Terus sesudah masuk pendidikan guru agama, saya pindah ke Jogja, namanya pendidikan hakim Islam. Jadi semula ingin jadi guru agama, sekarang ingin menjadi pegawai di pengadilan agama hakim Islam. Ini SMA-nya. Nah karena SMA-nya pendidikan hakim, maka masuk ke fakultas hukum boleh ke umum, bukan agama saja. Ya. Terus saya masuk ke fakultas hukum UII, ambil hukum tata negara. Semula saya ingin jadi hakim, kemudian sudah masuk UI itu ingin menjadi dosen, karena saya punya dosen yang hebat itu tidak almarhum Hakim Agung Abdul Ghafar itu dosen saya dulu. Sehingga saya kalau melihat dia ngajar kok hebat sekali ya, anak muda yang bisa ngajar, saya ingin jadi dosen gitu. Tapi sambil jadi dosen saya jadi aktivis, menjadi wartawan kampus, menjadi pemimpin redaksi majalah kampus. Nah ada teman saya tadi Toto. Ini Halo Pak Toto. Ini wartawan. Halo Pak. Ini wartawan saya dulu seangkatan sekolah saya. Jadi saya pemretnya, dia dulu fotonya dulu. Saya dulu pemret, dia dulu foto. Fotografer saya yang namanya Toto. Belum menikah saya saksinya. Prof, gimana awal ketemu sama ibu? Ntar dulu. Oke. Penasaran. Oke, lanjutin dulu, Prof. Di UI itu saya masuk UI, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Tata Negara waktu itu sudah dijuruskan sejak awal sih. Lalu saya ngerangkap di Sasdaya, UGM. Sasdaya itu Sastra dan Kebudayaan. Sekarang namanya fakultas apa? Ilmu budaya. Ilmu budaya. Dulu namanya Sasdaya, Sastra dan Budaya itu namanya. Zamannya Pak Punto Wijoyo, Umar Khayyam, Hak Mamang. Saya sudah jadi mahasiswa mereka di Sasdaya dalam bahasa Arab. Gitu. Pak Samsul, Haji Yanto, Haji Yanto Tohari, Pak Hitam itu teman saya. Pasangan Pak Samsul. Nah, saya kenal dengan istri saya di HRD. Jadi dari organisasi ya, Prof ya? Sama aktivis. Nah, kenapa? Iya, sama juniornya saya. Ya. Lagi seru-serunya nih. Ya, pemirsa, itu adalah situasi terkini di rumah kediaman calon wakil presiden Republik Indonesia dari 03 Mahfud MD di Sleman, Yogyakarta. Ini bersama istri dan juga para awak media. Tadi sebelumnya kami telah melakukan sarapan pagi dengan teman-teman awak media. Dan beliau tadi sempat sharing juga terkait dengan proses hidup beliau ketika mahasiswa maupun juga ketika beliau bertemu sang istri. Dan selanjutnya kita akan ke calon presiden dari 01, Anies Baswedan. Ini lokasinya terletak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan sepertinya pun juga telah selesai. Ini telah melakukan atau sarapan tadi pagi bersama keluarga dan melakukan doa bersama dengan sang ibu tercinta. Rencananya Anies Baswedan ini akan melakukan pencoblosan di TPS 060 atau 060. Ini terletak di sekitar kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelumnya pun juga kami telah menyaksikan persiapan dari calon wakil presiden dari 01 Caimin. Ini telah melakukan sarapan bersama dengan awak media.
dan rencana akan melakukan pencoblosan di TPS 023. Ini yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan rencana pagi hari ini, pemirsa, calon wakil presiden Mahfud MD ini akan menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS 106 di Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan rencananya pada pagi hari ini Mahfud MD bersama istri yaitu Zaizatun Nihayati dan anaknya Royhan Akbar akan melakukan pemilihan dari Pesta Demokrasi Indonesia pada pagi hari ini. Sementara itu untuk anak dari Mahfud MD yang tinggal di Belanda, ini kemarin telah menggunakan hak pilihnya di Belanda beberapa hari yang lalu. Dan rencananya Mahfud MD ini sebentar lagi pada pukul 8 akan berangkat ke TPS 106 di Sleman, Yogyakarta. Dan selagi bisa hari ini adalah hari pemilihan untuk Presiden Wakil Presiden. Ini merupakan ajang rakyat memilih calon pemimpin terbaik bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Sekali lagi kami pun masih menunggu untuk persiapan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya yang rencananya akan menggunakan hak pilihnya pada pagi hari ini. Kami pun masih memantau situasi terkini. Keluarga Anies Baswedan ini sedang bersiap-siap. Saya lewati, saya bisa. Saya jadi guru, ya kan. Profesor kan guru. Guru ngaji juga saya sering pengajian jalan. Kemudian saya jadi hakim. Hakim konstitusi. Malahan karena pernah bercita-cita jadi hakim. Ingin jadi politisi, saya pernah anggota DPR. Ingin jadi menteri gitu aja, sekarang menteri. Oh enggak, terus sudah berhenti. Udah 2 minggu berhenti. Artinya kalau saya itu cita-cita itu kalau kita nulis juga yang saya sangat ingin gitu. Waktu saya mahasiswa tuh kalau lihat Gus Dur nulis, hebat sekali nih ya. Amin Rais nulis ini nulis, saya baca terus. Saya ingin jadi penulis. Nah sekarang kalau saya buat buku saya sudah lebih dari 20. Kemudian tulisan saya di berbagai koran mulai dari yang paling besar di Jakarta seperti Kompas, Tempo dan sebagainya sampai ke yang daerah-daerah. Udah lebih dari 600 artikel saya sampai sekarang ini. Yang catatannya ada daftarnya. Artinya bisa semua, saya bisa melakukan itu semua karena apa ya? Karena kerja keras. Saya tidak tahu apakah saya bisa sekarang jadi wapres. Bisa, Prof. Bisa. Nabrak, Prof. Kan banyak profesi ya, Prof ya. Kalau anak zaman sekarang itu quarter life crisis. Pernah nggak sih ngadepin kayak gitu juga, Prof? Apa di profesi saya? Enggak, di kehidupan Prof quarter life crisis itu pernah nggak sih dihadapin? Iya. 25 tahun itu tiba-tiba galau lah. Pikirannya overthinking. Mencari jati diri. Mau dibawa kemana hidupnya? Enggak. Begini. Curhat ya? Saya tuh merasa hidup saya lancar-lancar saja. Merasa hidup saya lancar-lancar saja. Kecuali satu hal. Yaitu ketika begini. Ayah saya itu seorang pegawai negeri sipil. Golongan 2D. 2D itu ya ijazahnya SR lah, SD waktu itu. Bukannya jadi pegawai, pensiunnya hanya golongan 2D. Nah ketika saya tamat SMA itu saya galau betul.
Saya mau cari kerja, udah dapat kerja. Itu di tahun 77. Ayah saya sudah pensiun tahun 76, 77 saya tamat SMA, saya mau kerja, tidak dapat kerja. Sehingga saya mencari sekolah yang dapat beasiswa. Oleh sebab itu mula pertama itu saya tidak daftar ke universitas, melainkan daftar ke sebuah sekolah yang merupakan afiliasinya Al-Azhar di Jakarta, namanya BTIK. BTIK itu dulu miliknya Pak Ibnu Sutowo, bekerja sama Al-Azhar, pendidikan perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Nah saya daftar ke sana, dikirim surat, boleh masuk ke sini, tapi syaratnya satu provinsi hanya satu. Yang kedua diberi beasiswa penuh dan sanggup menghafal 30 juz Al-Quran sampai tamat gitu. Tapi daftarnya besok bulan April. Saya kan itu Januari daftar. Bulan April itu, kenapa bulan April? Nunggu tahun Hijriah, karena itu afiliasinya Al-Azhar. Ya, nah, ketika saya nunggu April itu, daripada saya April belum tentu diterima, hanya satu, saya mendaftar ke UI dan UGM. Nah lalu saya minta beasiswa. Saya dapat beasiswa dari Pemda Pamekasan Madura, ada yayasan dan mahasiswa sehat, bersemangat mau nyoblos di hari penentuan untuk arah Indonesia 5 tahun ke depan. Kita sekeluarga sudah siap, dalam lagi akan berangkat dan kami akan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, yuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah ibu yang terdaftarnya sebetulnya KTP-nya di Jogja, tapi sudah diurus sehingga bisa ikut nyoblos di Jakarta. Jadi kita akan sama-sama sekeluarga nyoblos di sini. Anak-anak semua nyoblos Pak? Tidak. Jadi Mutiara, Tia, Mikail, Ali nyoblos di sini. Kaisar dia sedang kuliah di Inggris, jadi dia sudah 2 hari yang lalu kalau tidak salah, 2 hari yang lalu dia nyoblos di London. Basir kecil. Lalu Ismail masih SMP. Ismail mana Ismail? Ismail SMP. Jadi dia nggak nyoblos. Pak, ada instruksi Pak, nyoblos wajah Bapak atau nyoblos wajahnya Caimin Pak? Kopi. Kita coblos Amin. Coblosnya Amin. Ada tulisan di jasnya tuh. Ada tulisan Amin. Coblos saja Amin. Oh, iya. Ini tadi jadi gini. Bela dulu. Setiap kali kampanye itu selalu ada saja yang memberikan sumbangan. Dan sumbangan itu diberikan langsung, biasanya saya kantongin. Nah, yang kantong depan rupanya dikeluarin, kantong belakang baru ketemunya hari ini nih. Jadi saya taruh di kantong belakang, saya nggak rasa ini celana yang dipakai kampanye, saya nggak ingat yang kapan. Tapi ini ada sumbangan Rp200.000. Dan ini saya teman-teman sekalian bukan soal nilainya, tapi bagi mereka angka Rp200.000 itu besar. Bahkan saya terharu menerima sumbangan dari teman-teman yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota. Mereka mengumpulkan 1 box berisi uang-uang receh, uang-uang kertas yang jumlahnya secara nominal itu angkanya kami belum hitung, tapi 1 tempat itu mungkin beberapa juta rupiah. Tapi itu adalah sumbangan 20 ribuan, 10 ribuan, ada 100 ribu, 50 ribu. Itu sumbangan dari rakyat, kebanyakan yang membuat kami makin yakin bahwa mereka memang menginginkan ada perubahan nasib, dan itu dipercayakan kepada kami. Jadi kami terima kasih. Jadi ini tadi, dan selalu aja kalau acara itu ada yang berikan uang, ada yang memberinya tulisan.
Nah, yang tulisan harapan itu kami kumpulkan. Nanti insya Allah di ujung itu dari kita kompilasi. Kalau uang itu sudah dialokasikan buat apa gitu Pak? Semua dari teman-teman. Dikumpulin, nanti kemudian dikasihkan ke bendahara. Pak, ada pesan Pak buat relawan apapun hasilnya nanti? Apakah masuk sudah sering ada relawan yang belum Iya, banyak. Selama berbulan-bulan ini banyak yang datang di sini, dan di atas di joglo kami itu ada yang selama sebulan lebih sudah bikin pengajian di situ, kemudian rutin semuanya di situ. Jadi memang terjadi begitu. Dan malam pemilu biasanya memang banyak yang kumpul. Nah, sekarang saya anjurkan, udah nyoblos dulu, jangan kumpul dulu. Nyoblos dulu, nanti siang sore baru boleh kumpul lagi. Pak, pesan buat relawan Pak, apapun hasilnya nanti. Ya, jadi kita anjurkan kepada semua, untuk semua relawan, simpatisan, aktivis partai, untuk menjangkau yang belum terjangkau. Masih ada waktu. Ajak untuk memilih. Dan kami tentu saja menawarkan untuk pilih perubahan. Dan kami yakin semua kita menginginkan perubahan itu. Dan pada petugas, selamat bertugas. Ini jangan dipandang sebagai beban. Ini dipandang sebagai kehormatan. Para saksi, para petugas semuanya yang berada di TPS-TPS, rakyat Indonesia sedang menentukan sikap dan hormati itu. Jaga ini sebagai satu proses demokrasi yang terhormat. Dan kami yakin petugas yang berada di TPS-TPS ini semua ingin anaknya dapat pekerjaan yang baik. Semua ingin pendidikannya yang lebih baik. Semua ingin kebutuhan pokoknya lebih baik, lebih murah. Jadi petugas itu tidak berbeda aspirasinya dengan rakyat yang lain. Jadi bila ada titipan-titipan perintah yang tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan aspirasi, jaga, tabah, tahan untuk memegang prinsip, memegang nilai, memegang hati nurani. Lalu pilih sesuai dengan yang ada pada hati nuraninya. Jadi dengan begitu, insya Allah pemilunya berjalan lancar. Dan semua juga, termasuk teman-teman jurnalis di sini, dan ingin ekosistem media juga lebih baik, sehingga semuanya hidup lebih baik juga. Dan itu perlu perubahan. Nah, kemudian saya mengimbau kepada semua, setelah selesai mencoblos bisa pulang, tapi jam 1 setelah ditutup kembalilah ke TPS. Awasi penghitungan, lalu laporkan kepada platform-platform untuk mengawal penghitungan suara se-Indonesia. Dengan begitu kita akan bisa sama-sama memastikan. Ingat ya, ini bukan mengawal suara paslon, ini mengawal suara rakyat. Ada lagi? Ini hari bersejarah dan tentu setelah melewati banyak hal, hari bersejarah juga buat Pak Anies. Pak Anies, apa suasana batin pada hari ini? Saya bahagia, lega, dan penuh semangat. Jadi kalau ditanya rasanya penuh semangat, dan tidur nyenyak, bangun sebelum subuh. Jadi suasana yang menyenangkan. Insya Allah nanti hari ini juga menjadi hari kabar baik buat Indonesia. Kenapa? Ya tentu terus komunikasi. Ya komunikasi, nyocokin jadwal, nyocokin waktu. Kalau dengan paslon lain gimana Pak? Belum ada khusus. Agenda berikutnya Pak setelah nyoblos? Pulang dulu, ada beberapa teman-teman, ada beberapa wawancara kita kerjain di sini. Terus habis itu nanti sebetulnya tidak ada yang bisa secara khusus dikerjakan, kecuali ngobrol dengan teman media sampai nanti agak sore-sorean. Toh tidak ada penghitungan sampai jam 1 kan? Dan kalau saya dulu tugas di gubernur, maka 2019 saya keliling ngecek TPS. Kalau sekarang jangan mengecek TPS, kan kita bukan aparat negara. Gitu. Pak Anies, pesan Pak Anies kepada rakyat untuk mengelakkan perpecahan, apapun bisa mengelakkan perpecahan, apa sekalipun bisa. Iya, jadi
pemilu harus berlangsung dengan jujur dan adil agar terjadi tenang dan teduh. Jadi pesannya itu jangan hanya pemilu yang tenang, pemilu yang damai. Damai tapi tidak adil gimana? Damai tapi tidak jujur gimana? Damai dan tenang itu adalah hasil dari jujur dan adil. Karena itulah saya meminta kepada semua, mari kita jalankan pemilu itu dengan jujur dan adil supaya hasilnya suasana tenang dan teduh. Betul ya? Pertandingan sepak bola aja kalau nggak fair. Ya, misal itu dia situasi terkini di kediaman Anies Baswedan menjelang pemilihan presiden nanti. Dan sekarang kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Hari sebenarnya tadi. Kok lihatnya hujan di kediaman jadi nggak jadi.